Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Alfa Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa, akan membahas mengenai isu hangat dan menarik dalam Serambi Indonesia. Dan untuk membahas mengenai isu hangat pada hari ini, kita akan segera membahasnya bersama dengan Bung Asnawi Kumar, selaku redaktur Opini Harian Serambi Indonesia, sekaligus juga Kepala Litbang Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi. Ya, Bung Asnawi, ada banyak sekali berita menarik mungkin sejak kemarin yang masuk di meja redaksi. Lantas apa kemudian berita yang sangat menarik untuk kita hadirkan pada hari ini, Bung? Ya, Nana, dari berbagai informasi yang masuk ke Newsroom Serambi Indonesia sepanjang Selasa kemarin hingga tengah malam tadi, itu banyak sekali memang. Namun ada beberapa di antaranya yang menarik kita bincangkan di Serambi Topik ini. Di antaranya misalnya soal pengesahan APBA ya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun 2017 yang sampai sekarang masih terus berlarut-larut, masih terjadi tolak tarik antara pihak eksekutif dan legislatif. Sementara kita tahu bahwa kedua lembaga ini itu di tingkat pembahasan terutama terkait dengan KUA PPAS, kebijakan umum anggaran dan platform prioritas anggaran sementara itu sudah selesai. Jadi sebetulnya tinggal pengesahan saja. Namun sejauh ini juga kita belum bisa memastikan sampai kemarin setidaknya belum kemarin bisa, adalah hari terakhir ya deadline-nya. Betul, deadline-nya sampai kemarin belum bisa dipastikan apakah APBA 2017 ini akan dikanunkan seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya, atau justru akan dipergubkan. Ini yang cukup menarik, masih cukup menarik. Namun beberapa pihak mengharapkan supaya APBA 2017 ini tetap dikanunkan seperti tahun-tahun sebelumnya, meski tahun-tahun sebelumnya juga diketahui terlambat ya pengesahannya. Namun itu suatu kebijakan yang lebih baik dibandingkan dengan misalnya pengesahan APBA 2017 ini menggunakan peraturan pemerintah daerah atau pergub itu tadi. Kemudian kenapa ini terus berlarut? Kita juga mendapat satu informasi yang bisa cukup cukup kuat ya. Dari satu LSM yang selama ini kita tahu mereka bergerak di bidang anti korupsi, yaitu MATA, itu menyebutkan bahwa molornya pengesahan APBA 2017 ini disebabkan karena ada usulan-usulan di luar pembahasan sebelumnya yang oleh di redaksi Serambi Indonesia menyebutkan dengan istilah penumpang gelap. Ini yang sampai sekarang masih belum sinkron. Kemudian apakah penumpang gelap tadi, Bung, dipertimbangkan untuk akan kemudian dimasukkan sehingga kemudian membuat waktu untuk pengesahan ini atau penyelesaian dari RAPBA ini sendiri molor seperti itu, Bung? Ya, sejauh ini itu yang barangkali di tingkat atas, lebih tingkat atas yang sayang sekali kita sendiri tidak mendapatkan bocoran sebetulnya. Penumpang gelap dalam tanda kutip itu apa saja misalnya terkait apa saja. Tentang itu yang belum kita kita ketahui dengan pasti. Tapi dari berbagai pihak itu malah sangat mendorong ya baik pihak tim anggaran pemerintah Aceh maupun badan anggaran dewan itu supaya ini segera disahkan karena memang setelah KUA PPAS dibahas tinggal lagi ke depan itu kan tergantung masih di SKPA masing-masing yang disebut RKA ya, rencana kerja dan anggaran nanti itu dibahas. Bila ini bisa dilakukan tepat waktu dan mendapat persetujuan dari Mendagri, maka bukan tidak mungkin APBA yang nilainya sekitar 14,5 triliun untuk tahun ini itu akan bisa segera diimplementasikan. Tapi kemudian ketika berita sebelumnya juga mungkin sudah pernah kita bahas juga, Bung, mengenai RAPBA yang kemudian jika tidak selesai pada tanggal 17 Januari kemarin seperti itu akan dipergubkan oleh PLT Gubernur. Seperti apa kemudian tanggapan dari DPRA sendiri juga melihat ini?
Nah, ini yang sampai sekarang kita juga melihat bahwa pihak PLT ya, Gubernur Aceh, Bapak Maijen Purnawirawan Sudarmo, itu juga seperti melempar berkata begitu saja, kemudian ketegasan tidak ada. Karena memang setidaknya sampai kemarin itu proses pengesahan APBA 2017 apa dipergunakan atau kanun justru sampai sekarang belum ada. Jadi pihak DPRA sendiri sebelumnya sudah menantang kan, terserah sama PLT Gubernur mau dikanunkan atau dipergubkan. Tapi kita lagi-lagi melihat bahwa dalam hal ini PLT kita masih memberi waktu ya, masih terus membahas supaya bagaimana kemudian APBA ini bisa disahkan sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu dengan kanun. Baik, berarti PLT Gubernur lebih lunak seperti itu mungkin bahasanya, ya, kita melihat untuk lebih lunak. memilih mengkanunkan, Betul, kemudian betul. seperti itu, tidak mempergubkan seperti ucapan beliau sebelumnya. Atas bagaimana sebenarnya proses ini, Bung, hingga nanti mungkin juga disebutkan mungkin mengenai akan ada perbincangan terlebih dahulu kepada Mendagri, seperti itu, seperti apa, Bung? Ya, kita melihat skenario-nya sama dengan tahun-tahun sebelumnya karena ini udah udah berlarut-larut ya. Sementara kita tahu ini sudah melewati tengah bulan dari bulan pertama tahun 2017. Kalau tahun lalu kita melihat kedua pihak dipanggil oleh ke Mendagri ke Jakarta. Kemudian di sana Mendagri melakukan mediasi kedua pihak ini supaya terus membahas masalah ini. Tapi alhamdulillah kalau tahun-tahun sebelumnya itu tetap pilihan terakhirnya kanun. Apakah tahun ini seperti itu juga? Melihat berbagai masukan yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat baik kepada eksekutif maupun kepada legislatif, itu supaya tetap dikanunkan, jadi jangan ada yang dipergubkan. Baik, mungkin sedikit membahas mengenai dikanunkan atau dipergubkan kemudian seperti itu. Apa perbedaan antara keduanya? Apa untung ruginya, Bung, antara keduanya? Mungkin bisa dibahas di sini. Iya. Kalau dipergubkan seperti juga sebelumnya barangkali sudah kita singgung di Serambi Topik juga, kalau dipergubkan itu berarti pemerintah Aceh dalam pelaksanaan tahun anggaran 2017 ini itu merujuk pada APBA 2016 lalu yang nilainya 12 triliun lebih ya. Sementara yang untuk tahun ini seperti juga sudah disampaikan kepada oleh eksekutif kepada legislatif itu 14 triliun lebih. Jadi ada peningkatan sekitar 2 triliun. Nah, kalau dipergubkan itu yang pertama anggarannya tidak bertambah, artinya merujuk pada tahun lalu. Kemudian yang kedua di tengah-tengah bila ada ingin sesuatu ingin disesuaikan, betul, ingin disesuaikan dari sudah tidak bisa. Jadi nggak ada istilah APBP ya, APBAP, misalnya anggaran pendapatan dan belanja Aceh perubahan, nggak ada itu. Jadi itu akan lebih terkonsentrasi pada anggaran-anggaran rutin seperti gaji pegawai dan lain sebagainya. Kemudian kita tahu sekarang kenapa lahir 14 itu kan banyak sekali usulan-usulan masyarakat yang dananya langsung bisa dinikmati oleh masyarakat melalui proyek-proyek infrastruktur. Nah, itu yang membedakan kenapa kemudian banyak pihak meminta supaya APBA 2017 ini tetap dikanunkan. Karena justru kemudian akan memberikan keuntungan banyak untuk masyarakat, karena juga dana itu akan kembalikan ke masyarakat seperti itu. Menarik sekali kita memperbincangkan mengenai APBA pada 2017 ini, dan kita akan terus menantikan informasi lanjutan apa yang akan terus kita kejar, Bung, terkait dengan RAPBA 2017 ini yang masih mungkin berlarut-larut. Ya, kita masih terus melihat tadi misalnya kemarin kita masih terus melakukan pemantauan ya baik di eksekutif maupun legislatif di ruang-ruang rapat yang selama ini duduk dua pihak antara TAPA dan Banggar Dewan, itu ternyata sudah ada kegiatan. Artinya sebetulnya mereka juga sedang menunggu pengesahan ini. Hanya saja kita juga melakukan wawancara dengan pihak Kepala Bapeda Aceh Profesor Dr. Amhar.
itu bahwa hari-hari belakangan ini pembicaraan soal KUA PPAS itu 2017 udah nggak ada, udah selesai. Tinggal menunggu paripurna. Jadi baik dikanunkan maupun dipergubkan itu akan ada paripurna, sidang istimewa pengesahan, pengantar nota keuangan dan pengesahan APBA 2017. Ya, terkait juga dengan era APBN ini kan terus kita pantau dari Serambi Indonesia pastinya, Bung. Adakah informasi lainnya yang menarik untuk para pembaca kita di rumah, Bung? Ya, seperti biasa kita tetap akan menurunkan berita-berita politik pilihan ya. Di antaranya misalnya kita tahu bahwa ada beberapa kabupaten kota yang melaksanakan pilkada serentak 2017 ini itu sudah mulai melakukan pencetakan surat suara. Dalam hal ini proses pendistribusiannya nanti juga akan dikawal ketat oleh pihak kepolisian Polda Aceh. Bagaimana kemudian untuk saat ini sedang proses pencetakan seperti itu, Bung. Selanjutnya untuk proses pendistribusian, kapan yang mungkin akan dijadwalkan proses pendistribusian ini akan dilaksanakan? Ya, kita tahu hari puncak proses pilkada 2017 ini kan 15 Februari 2017 ya. Jadi seperti biasa kita melihat daerah kita di Aceh sampai ke kepulauan, baik misalnya pilkada maupun pemilihan anggota legislatif itu bahkan selalu bisa dilaksanakan tepat waktu. Jadi tidak ada daerah-daerah yang cukup sulit, khususnya di Provinsi Aceh ya, dibandingkan dengan daerah-daerah lain barangkali banyak kepulauan dan lain sebagainya. Kita memang ada kepulauan, tapi semuanya bisa terjangkau. Jadi kita berharap pada tanggal 15 Februari nanti, khususnya daerah-daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerahnya, khusus pada para pemilih itu sudah bisa melaksanakan pada hari yang sama juga. Pada hari yang sama, tepatnya tanggal 15 Februari 2017 nanti. Dan tentunya banyak sekali sebenarnya informasi menarik dalam Serambi Indonesia terkait dengan info politik juga dalam Serambi Indonesia yang dapat Anda saksikan atau Anda baca nantinya dalam koran Serambi Indonesia. Dan demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik kali ini. Terima kasih, Bung, untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita. Saya Afla Nadia kembali ke studio.